Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas atau karakter yang membedakan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Tidak ada satupun ruang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Setiap ruang membutuhkan ruang yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, perbedaan ciri khas atau karakter itulah yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang. Jadi, apa yang dimaksud dengan interaksi antar ruang? Nah, untuk menemukan jawabannya, mari kita simak materi berikut ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama yaitu pengertian interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang berasal dari dua kata yaitu interaksi dan ruang. Interaksi adalah suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Interaksi secara langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan. Sedangkan interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca berita, melihat tayangan di televisi, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ialah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Jadi anak-anak, interaksi antar ruang merupakan hubungan timbal balik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya yang bisa terjadi dalam berbagai bentuk seperti pergerakan orang, distribusi barang, dan lain-lain. Bentuk-bentuk interaksi antar ruang yaitu yang pertama ada mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk merupakan interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia. Contohnya ada emigrasi, imigrasi, transmigrasi, urbanisasi, maupun perjalanan penduduk antar wilayah untuk bekerja atau berwisata. Gambar di bawah ini merupakan contoh bentuk pergerakan atau perpindahan manusia dari desa menuju ke kota atau yang disebut dengan urbanisasi. Bentuk interaksi antar ruang selanjutnya yaitu ada komunikasi. Komunikasi adalah interaksi melalui perpindahan ide atau gagasan dan informasi. Contohnya yaitu ada pengiriman informasi baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti membaca berita, melihat tayangan televisi, browsing internet, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu ada transportasi. Transportasi adalah interaksi melalui perpindahan barang atau energi. Contohnya pengangkutan barang, perdagangan, dan lain-lain. Interaksi tersebut terjadi jika biaya untuk melakukan interaksi antar daerah asal dan tujuan lebih rendah dari keuntungan yang diperoleh. Contohnya, seorang yang pergi tempat kerja karena penghasilannya mampu menutupi biaya yang dikeluarkannya. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Yang pertama yaitu ada saling melengkapi. Setiap wilayah memiliki potensi berbeda-beda. Perbedaan inilah yang menyebabkan berlakunya hukum saling melengkapi.
Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda jenis barang yang dihasilkannya, sehingga antar wilayah akan saling membutuhkan dan kemudian saling melengkapi. Contoh dari kondisi saling melengkapi yaitu misalnya, penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan merupakan penghasil sayuran, sedangkan penduduk yang tinggal di wilayah pantai merupakan penghasil ikan. Penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan membutuhkan ikan, sedangkan penduduk yang tinggal di wilayah pantai membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan melakukan interaksi dengan penduduk yang tinggal di wilayah pantai melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Selanjutnya yaitu kesempatan berintervensi. Kebutuhan suatu wilayah tidak cukup dipenuhi dari satu wilayah saja. Kondisi tersebut akan memunculkan kesempatan suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan wilayah lain. Kesempatan berintervensi merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contoh dari kesempatan berintervensi yaitu pedagang sayuran dari Bandung biasanya membeli sayuran di daerah Cirebon. Namun kemudian diketahui daerah Subang juga merupakan penghasil sayuran. Karena daerah Subang jaraknya lebih dekat dan biaya transportasinya lebih murah, maka para pedagang sayuran dari daerah Bandung akan beralih membeli sayuran ke daerah Subang. Akibatnya, interaksi antara pedagang sayur dari Bandung dengan pedagang dari Cirebon menjadi melemah. Sedangkan interaksi antara pedagang dari Bandung dengan pedagang dari Subang menjadi semakin menguat. Yang terakhir yaitu ada faktor kemudahan transfer. Kemudahan transfer diartikan sebagai kemudahan pemindahan dalam ruang, seperti pemindahan manusia, gagasan, barang, dan informasi. Kemudahan tersebut dapat diukur dari jarak, biaya, dan kelancaran proses pengangkutan. Pengangkutan barang maupun orang memerlukan biaya, sehingga biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Interaksi antar ruang tidak akan terjadi apabila biaya pengangkutan barang terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang menghubungkan daerah asal dengan tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Sebagai contoh, seseorang akan menjual ikan dari daerah pantai menuju daerah pegunungan satu. Namun, jalan menuju daerah satu mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual ikan ke daerah pegunungan satu, dan ia memilih menjual ikan ke daerah pegunungan 2 yang jalannya tidak mengalami kerusakan. Baik anak-anak, demikian materi pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat dan terus rajin belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.